Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perayaan Natal kita tahun ini terasa sangat berbeda dengan perayaan-perayaan yang biasanya kita lakukan. Hal ini kita maklumi bersama-sama bahwa kita sedang ada dalam masa pandemi, di mana hal ini yang memaksa kita untuk merayakan Natal dengan cara online. Namun kami rasa hal itu tidak akan mengurangi makna dari perayaan Natal itu sendiri. Tema perayaan kita kali ini adalah dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini terambil dari Matius 1 ayat 23. Dengan tema ini kami ingin mengingatkan kita semua bahwa di dalam situasi apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita senantiasa harus mengingat bahwa Tuhan selalu ada bersama kita sehingga kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir di dalam mengisi kehidupan kita. Akhir kata, kami atas nama Panitia HRG 2020 mengucapkan selamat merayakan Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita yang senantiasa menyertai kita setiap saat. Sungguh anugerahnya sangat luar biasa bagi kita. Ia selalu memelihara kita dengan sempurna, sehingga pada malam ini kita dapat merayakan Natal bersama, walaupun dengan keterbatasan keadaan yang ada akibat COVID-19. Pada kesempatan ini pula saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh panitia dan tim multimedia yang telah ambil bagian di dalam penyelenggaraan perayaan Natal 2020, di mana di antara kesibukan tugas masing-masing yang menumpuk, mereka masih tetap mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga perayaan Natal malam hari ini dapat terlaksana. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu berhenti sejenak dari segala hingar-bingar kesibukan setiap hari untuk mengambil waktu sejenak menjelang pergantian tahun. Manfaatkan kesempatan Natal yang teduh ini untuk mengevaluasi kembali resolusi hidup kita. Apa tujuan Allah membiarkan kita hidup sampai ini? Sejauh mana kita melakukan firman-Nya? Apakah karakter kita makin serupa dengan Tuhan Yesus? Bagaimana keadaan rohani kita, mundurkah, majukah, atau statis? Adakah hal yang penting yang masih kita tunda karena kemalasan kita? Dalam waktu yang tinggal beberapa hari saja menjelang tahun 2021, marilah kita rebut kesempatan yang ada untuk melakukan yang bernilai kekal. Mari kita datang kepada Tuhan dan membangun kebersamaan dengannya. Dan mari bersama-sama kita menjadi pembawa cinta kasih, damai, terang bagi dunia. Selamat Natal, semoga cinta dan damai selalu memenuhi kehidupan kita beserta keluarga. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati setiap langkah kita.
Shalom semuanya. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat datang di ibadah perayaan Natal. Nah, ibadah perayaan Natal kita pada tahun ini itu mengambil tema Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. yang terambil dari Matius 1 ayat 23 yang akan dipimpin oleh pendeta Grace Bustami. Ya, sedih ya pada kesempatan kali ini kita cuma merayakan Natal di rumah aja karena pandemi ini. Ya, tapi walaupun dalam kondisi pandemi, semoga kita dapat memaknai Natal ini bersama dengan orang terdekat kita, seperti yang di rumah, keluarga dekat, dan tetangga sekitar kita. Nah, supaya kita mengawali ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan bangkit berdiri, kita mau menyembah dan memuji Dia seperti gembala di Bethlehem. Kita menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Ya, doa pembuka akan dipimpin oleh Bapak Penatua Herbert. Kepada Bapak Herbert kami persilahkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pada sore dan malam hari ini Tuhan, kami datang berkumpul ya Tuhan, walaupun secara online untuk merayakan Natal di Gereja Muni Tuhan. Berkatilah Tuhan semua pendukung-pendukung dalam melancarkan acara ini Tuhan, terutama pemusik, PKK, dan juga tim multimedia dan juga panitia yang telah bersusah payah dan bercapai untuk mensukseskan acara ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan.
dan juga berkati acara ini Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sebelum masuk ke acara selanjutnya, aku mau nanya dulu nih. Mili, hari ini gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kalau Marcel? Aku hari ini juga puji Tuhan baik. Nah, pada hari ini kita juga ditemani oleh dua teman kita yang bertugas sebagai singer ya. Yang pertama Loli. Loli gimana kabarnya hari ini? Baik. Alsin. Luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa baik. Nah, karena jemaat semuanya yang ada di rumah dan kita di sini tidak bisa secara langsung menanyakan kabarnya satu-satu, tapi semoga yang di rumah sehat, bahagia, dan siap mendengarkan firman Tuhan serta merayakan Natal ya. Iya, maka dengan itu kita mau memuji Tuhan lagi dengan bersukacita. Mari kita mengangkat pujian Alam Raya Berkumandang. Selanjutnya akan ada persembahan pujian dari Panitia HRG 2020. Dengan itu kami persilakan. Haleluya.
Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami-Mu, sucikanlah, masukilah yang mau menyambut-Mu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Kau beserta manusia kekal selamanya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Grace Bustami. Maka dengan hati yang tulus dan dengan penuh kekudusan, kami undang umat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian, "Oh datanglah Immanuel." Bustami kami persilakan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa Maha Baik, di hari Natal ini kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami dan kami bersama-sama dengan mereka yang mengasihi kami mau merayakan dan memaknai kembali kelahiran Kristus bagi kami. Kami percaya ketika firman Tuhan diperdengarkan bagi kami, maka sekalian kami bukan saja diberikan pemahaman, tetapi kami juga dijadikan orang-orang yang berani untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, teristimewa ketika kami menjalani masa raya Natal. Mari ajari dan bimbing kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini berdasarkan Matius pasal 1, ayatnya yang ke-23. Matius pasal 1 ayat 23 yang memberitakan demikian. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat sore, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus ngerayain Natal dalam kondisi seperti ini ya. Tahun lalu semua masih bisa pamerin baju baru di gereja, asik ya. Tahun ini mohon maaf, pakai baju baru pun yang lihat orang rumah aja, jadi ngapain juga baju baru. Oke, baik. Setiap kali Immanuel itu kan Allah beserta kita, gitu ya. Ini adalah kalimat yang saya dan teman-teman saya waktu masih sekolah minggu itu akan ucapkan. Jadi kebiasaan di gereja Kingmi di Papua itu, kalau selesai sekolah minggu, gurunya akan bilang, Immanuel, kami sambut ya kan, Allah beserta kita gitu. Nah, saya itu gue belum ada zaman yel-yel lah yang kayak sekarang ya, tapi waktu itu udah ada yel-yel sebelum pulang sekolah minggu. Nah, entah kenapa tiap kali saya ngucapin itu ya, seperti semangat saya membara, karena saya tuh gak suka pulang sekolah minggu. Beda ya sama anak-anak sekarang ya, pengen cepet-cepet sekolah minggunya selesai. Kalau saya gak suka sekolah minggu selesai, karena bagi saya sekolah minggu itu menggembirakan. Saya gak suka kalau kakaknya bilang, oke, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Gak suka, karena itu berarti pulang. Ya, namun kalau pulangnya diakhiri dengan begitu bilang, kakaknya bilang Immanuel, Allah beserta kita, itu kayaknya semangat banget gitu ya. Jadi kata-kata itu membuat saya entah kenapa ya, apa mungkin ari-ari saya ditanam di dekat gereja, saya juga nggak tahu ya. Tapi saya tuh nggak suka pulang ke rumah, senangnya tuh di gereja. Nah, kalimat itu bisa membuat saya tidak sedih waktu pulang, at least nggak sedih deh waktu pulang. Tetapi ketika saya mempersiapkan renungan ini, lalu saya mengingat, kok waktu itu saya begitu ya. Saya baru engah bahwa kata-kata Allah beserta kita itu memiliki kekuatan psikologis. Kekuatan psikologis buat apa? Ya, waktu itu saya belum ngerti. Tetapi ketika saat ini kok waktu itu saya jadi nggak sedih ya, waktu pulang itu saya nggak sedih. Karena ternyata di dalam kata-kata ini ada jaminan aku ada. Ya, atau ada aku, kamu nggak sendirian. Ada aku bersama-sama dengan kamu. Kenapa hal soal sendiri itu penting? Karena ketika orang merasa sendirian, maka perasaan itu bisa melemahkan dia. Perasaan itu bisa menjadi trigger untuk mengambil keputusan yang tidak bijak. Berapa banyak orang yang bunuh diri? Punya segala sesuatu tapi bunuh diri. Alasannya apa? Kesepian. Alasannya apa? Sendiri. Itu yang membuat mereka menjadi tidak bahagia di dalam hidup, padahal punya segalanya. Ya, karena kesendirian itu, kesepian itu memang bahaya ternyata. Nah, tetapi ketika seseorang tahu bahwa dia nggak sendirian, ya, ketika ada seseorang yang tahu bahwa dia tidak sendirian, maka tidurnya akan menjadi senyenyak Yakub waktu di Betel. Tahu nggak Yakub waktu di Betel? Masalahnya ada nggak? Pergumulan hidupnya berat nggak? Berat banget. Diusir dari rumah, hubungannya dengan kakaknya retak. Dia jalan sendiri, pergi ke tempat yang nggak tahu dia mau kemana. Bebannya berat, tanggung jawabnya berat, hatinya hancur. Dia dipisahkan dari keluarganya. Dia pergi dengan aib. Ya, dia sendirian. Dia nggak tahu siapa yang bersama-sama dengan dia, tapi malam itu dia bisa tidur nyenyak. Walaupun dia sendirian.
Kenapa? Karena dia tahu dia tidak benar-benar sendiri. Ya. Nah, konteks awalnya Immanuel ini adalah sebenarnya Immanuel itu kan sebelum Matius tuh udah disebut dulu di Yesaya. Nah, Yesaya itu waktu dia bilang Immanuel, ya seorang perempuan muda akan melahirkan anak, nanti dikasih nama Immanuel. Itu sebenarnya dia lagi meneguhkan Raja Ahaz, karena waktu itu Raja Ahaz, Raja Yehuda itu lagi ketar-ketir karena Aram dan Israel, ya Samaria itu mau nyerang mereka. Jadi karena dia gemetar, dia tidak berdaya, Yesaya ingetin, ini tanda dari Tuhan. Seorang perempuan muda akan melahirkan anak, nanti dinamain Immanuel. Kamu tahu kan artinya Immanuel, Allah menyertai kamu. Jadi kamu gak usah takut ngelawan Aram dan ngelawan Israel atau Samaria, saudaramu. Makanya Ahaz menjadi lebih merasa terjamin. Nah, kemudian kata Immanuel ini menjadi penanda akan penyertaan Allah atas Yehuda di Matius diulang. Ya, di Matius diulang dan jangkauannya bukan sekedar Yehuda. Jangkauannya lebih luas. Ya, seorang perempuan akan mengandung, melahirkan anak diberi nama Immanuel, Maria. Lebih luas jangkauannya. Jaminan penyertaan Allah itu diberikan lebih luas kepada skop yang lebih luas. Dan dunia diberi jaminan bahwa ketika orang yang Allah menyertai orang yang ada dalam ketakutan, dalam ketidakpastian, dalam kebingungan, dalam kecemasan. Kira-kira ini soundnya familiar nggak nih? Penyertaan Allah bagi mereka yang ada dalam ketakutan, kecemasan, kebingungan, ketidakpastian. Kira-kira familiar nggak dengan situasi ini? Situasi kita. Kita nggak pasti di tahun ini. Vaksin, kita nggak pasti vaksinnya itu kayak mana nanti. Apalagi anak-anak sekolah masih bisa nggak? Ibu-ibu sampai udah ada anak yang bunuh diri, ibu yang membunuh anak gara-gara sekolah online. Ya kan? Kita dalam kondisi nggak tahu. Pekerja yang tadi saya baru dikasih tahu ada salah satu anak sekolah minggu kami minta didoain supaya papanya dapat pekerjaan karena sudah di PHK. Kita nggak tahu, hidup serba nggak pasti gara-gara pandemi ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Bahkan Natal ini pun suasana kita beda-beda. Masih ingat nggak Natal tahun lalu? Seneng nggak? Seneng. Bisa berkunjung ke saudara nggak? Bisa. Tetapi Natal tahun ini menjadi Natal yang gimana ya, dari mana saya bisa dapatkan sukacita ini? Kayaknya Natal kali ini kok nggak enak ya. Misalnya sesayang-sayangnya kita sama oma kita pun kalau mau datang kasihan omanya. Siapa tahu kita yang bawa virus. Tapi nggak kita kunjungin di omanya Natalan sendirian. Situasi yang tidak menyenangkan yang kita alami saat ini diteguhkan kita semua diingatkan dengan firman Tuhan ini. Allah beserta kita, dia akan diberi nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Natal ini dengan semua gambaran ketidakpastian. Di Natal ini ketika Bapak Ibu Saudara dan saya yang biasanya tahun lalu kita udah mulai ngerancang ya, mendekati Natal tuh udah mulai bikin apa? Menunya apa? Babi rica ada nggak? Ada dong, saya ada. Apalagi mau beli apa? Ya masaklah. Emang kayak saya belian. Masaklah, apa ya? Brenebon, oke. Bikin apa? Opor, silahkan. Ya kan? Sekarang kita mau nyari kado aja serem. Saat ini segala sesuatu menjadi tidak menyenangkan. Mau beli baju baru, siapa yang mau lihat? Ya, mau apa lagi? Mau nunjukin apa? Mau nunjukin gadget baru. Dulu kan orang berlomba-lomba beli gadget yang mahal-mahal ya, biar waktu pas pakai orang bis 20 juta tuh gitu ya. Sekarang mau tuh gadget dilipat, dilem, dibanting, dibuang, gadget yang model terkeren seperti siapa yang mau lihat, mau pamer ke siapa, nggak ada. Tetapi di Natal ini sekalipun semua situasi serba tidak pasti, namun kita bisa meyakini bahwa kita nggak sendiri. Ya, ada yang menemani,
ada yang menyertai, dan yang namanya ketika kita jalan, ketika setakut apapun orang, gitu ya, setakut apapun orang, tetapi ketika dia tahu, ya kayak anak-anak saya mau masuk TK lah, anak-anak sekarang kan kalau masuk TK ketakutan terbesarnya dia nggak berani masuk ke dalam, ya, dia mau mamanya liatin dari luar. Dia akan menghadapi ketakutan terbesarnya untuk ngeliatin guru sama teman-temannya, tapi kalau dia tahu mamanya ngintipin dia di luar, dia nggak takut. Itu juga yang menjadi pemikiran kita. Kita menjalani situasi seperti ini sama seperti dulu kata-kata Immanuel itu menguatkan Ahas. Kata-kata Immanuel itu menguatkan juga orang-orang Yehuda, ya. Kata-kata Immanuel itu menguatkan orang-orang yang menunggu kedatangan Mesias. Kata-kata Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, itu juga akan menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Natalnya emang kayak gini. Ya. Kalau dulu kita udah heboh ya. Dekor sana, dekor sini. Tetapi sekarang yang kita punya apa? Semuanya serba flat, nggak ada apa-apa. Ini aja dari rumah rekaman, nontonnya di rumah, ya kan? Kita nggak bisa salaman cipika-cipiki, tapi kita bisa melihat satu hal yang pasti. Dari bulan Maret, yang saya tahu bulan Maret, ya, bulan Maret itulah kita mulai membiasakan diri begini. Ada jemaat yang bilang, pendeta sombong banget, nggak mau salaman, maunya begini-begini aja. Ada yang maksa untuk tetap salaman. Bulan Maret saya ingat banget. Dari bulan Maret sampai sekarang, kita bisa bertahan dari siapa? Kalau bukan penyertaan Allah. Bulan Maret sampai sekarang kita nggak tahu, terutama gereja, bingung pelayanannya mau seperti apa. Belum punya pengetahuan apapun tentang rekaman, belum punya pengetahuan apapun tentang streaming, belum punya pengetahuan apapun tentang Zoom. Zoom aja masih pakai 45 menit, udahannya habis. Ya, kita nggak punya pengetahuan tentang apapun. Tapi dari bulan Maret sampai bulan Desember, kalau bukan penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, badai ini nggak bisa kita hadapi. Ini bukan sesuatu yang udah pernah kita hadapi, lalu kemudian terulang lagi. At least kita udah punya memori yang dulu. Tapi ini satu hal yang semua kita baru belajar ngadepin. Terpujilah Tuhan, sekarang teknologi udah canggih, kita masih tetap bisa ketemuan dengan berbagai macam media. Ya, kalau bukan Tuhan yang menolong gereja untuk memikirkan semua cara untuk bisa tetap melayani dalam segala keterbatasan, perkunjungan lewat Zoom, ya, jadi serba takut. Apalagi menolong sekolah untuk bisa tetap berusaha menyampaikan pendidikan, ya, menolong apalagi tempat bekerja, kita harus menyesuaikan diri. Yang terkena PHK harus berjuang supaya gimana caranya saya bertahan saat PHK. Dan kita bisa melihat penyertaan Allah dalam semua itu. Dan itulah arti sukacita. Tahu nggak arti sukacita? Tahu nggak beda antara sukacita dan senang? Beda banget. Kita saat ini bisa sukacita tapi nggak bisa senang. Mau senang apaan? Orang nggak bisa ketemu orang. Ya, tapi kita bisa sukacita. Bedanya apa? Saya nggak bisa nanya dan nggak bisa dapat jawaban juga ya. Jadi saya nanya, saya jawab sendiri aja. Sukacita itu situasinya tidak berubah seperti maunya kita. Tapi entah kenapa hati kita bisa bergirang, bisa bersyukur. Tapi kalau senang itu artinya situasinya harus berubah, mengikuti maunya kita, baru kita bisa senang. Natal kali ini, Bapak Ibu Saudara dan saya nggak bisa senang. Orang situasinya belum berubah kok. Tetapi penyertaan Allah membuat kita yakin bahwa sekalipun situasinya tidak berubah, saya nggak sendiri. Situasinya nggak berubah, saya masih tetap bisa sukacita. Situasinya belum pulih, coronanya masih banyak dan makin banyak. Tetapi itu tidak akan mengurangi hati yang bersuka untuk menyambut Natal. Jadi masih ragu dengan penyertaan Tuhan? Udah terbukti sejak beberapa bulan selama ini. Untuk tahun yang depan gak usah khawatir. Tuhan selalu buka jalan bagi kita untuk tetap dapat merasakan sukacita. Dan sukacita itu
mampu membuat kita untuk tetap dapat jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat mengalami penyertaan Tuhan di hari Natal. Selamat untuk tidak takut dan tetap bisa tidur senyenyak Yakub di Betel karena penyertaan Tuhan. Selamat tidak khawatir dengan berbagai macam perubahan yang terjadi. Karena toh kita nggak pernah benar-benar sendiri. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Selamat Natal. GKI Camar Ibu, dalam rangka mau nyambut Natal kita mau ngasih Christmas gift dari panitia HRG Bu. Dari panitia HRG. Nggak apa-apa, nggak usah, kita langsung aja. Iya, saya foto dulu sebentar. Maka dengan itu, dengan penuh gembira, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik dan menyambut Sang Raja. Marilah kita menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Dan sambut Raja
Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga kami mau mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami telah memberikan persembahan ini Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna dan untuk pelayanan-Mu di gereja ini dan juga di tempat yang lainnya Tuhan. Berkatilah juga yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini juga dapat disebarluaskan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Natal tahun ini tidak seindah malam Natal tahun lalu, saat kelahirannya dirayakan semua orang. Ketakutan melanda bumi pertiwi, bahkan seluruh dunia, diakibatkan pandemi virus COVID-19. Suasana damai berubah menakutkan, kebahagiaan berganti derita. Tapi, meskipun ketakutan menekan berat, derita pun mengancam kehidupan. Umat Tuhan tak kenal menyerah kalah, berkumpul di sekitar Natal Sang Raja, menyanyi menyembah, membawa persembahan syukur, karena pemeliharaannya tetap. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus Kristuslah terang dunia. Terpujilah Allah yang datang melawat umatnya.
telah sampai di akhir acara, tapi kami harap makna ibadah yang telah disampaikan pada hari ini bisa melekat di hati kita dan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Betul, maka dengan masih berdiri kita permaklumkan kabar baik bahwa telah lahir Kristus terang ajaib. Mari kita mengangkat pujian Gita Sorga Bergema. Kepada Pendeta Grace Bustami, kami persilakan untuk menutup acara Natal ini dengan doa. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali untuk merayakan Natal bersama-sama di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita kembali untuk meyakinkan orang lain juga bahwa Tuhan menyertai kita. Karena itu mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Nah, acara Natal kita telah selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah menghadiri ibadah perayaan Natal di sore hari ini bersama kami untuk merayakan Natal. Meskipun dari rumah, ya semoga kita sudah mengikuti ibadah perayaan Natal tadi dengan baik. Maka dengan itu kami mengucapkan Selamat Hari Natal, semoga kasih dan terang Natal menyertai kita semua. Dadah!